Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung pada tempat Anda menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Calvin dengan NIM 162 11223303. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas UTS yang dibawa pulang. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi, jadi ini adalah tugas UTS saya. Sebelumnya, saya akan membuka model matematis sesuai dengan soal nomor satu, yaitu transfer function sistem motor DC jika input sistem adalah tegangan listrik dan output sistem adalah posisi sudut motor. Hal ini dapat kita lihat dari persamaan 1,26 pada gambar ini berikut, yang sebagaimana dapat kita lihat adalah seperti ini. JEQ D turunan dari omega L fungsi dalam fungsi waktu terhadap dikalikan dengan J ekuivalen ditambah B EQ, V dikali omega L dalam fungsi waktu sama dengan AM dikali VM dalam fungsi waktu. Jadi di mana kita diberikan persamaan berikut seperti ini dan aktuatornya seperti ini. Jadi di sini pertama saya tulis persamaannya, lalu saya turunkan kenapa? Karena persamaan transfer fungsi itu adalah seperti yang kita dapat lihat di sini adalah omega L, WJ di sini adalah dalam fungsi, jika diganti adalah fungsi frekuensi seperti yang tertulis di sini adalah by substituting R sama dengan J omega, sehingga kita dapat simpulkan dengan theta L S dalam fungsi frekuensi, domain frekuensi per Vm dalam domain frekuensi juga. Sehingga persamaannya kita turunkan menjadi theta seperti berikut, kemudian D per D-nya di sini kita ubah menjadi S kuadrat. Dan di sini ada turun D per D-nya di sini diganti dengan S. Kemudian ya D per DS di sini ada. Kemudian turunkan. Kemudian didapatkanlah persamaan theta LS di sini adalah S kuadrat. Theta LS di sini dua-duanya bisa dikeluarkan sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Kemudian kita pindahkan kita pindahkan VM dalam domain frekuensi ke kiri dan persamaan S kuadrat JEQ ditambah SBEQV ke kanan sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Nah, dari sini kita dapat menemukan persamaan dari BEQV itu seperti ini dan persamaan dari AM itu seperti berikut. Kemudian kita dapat menghitungnya dengan MATLAB, yaitu dengan memasukkan semua angka menjadi variabel. Kemudian kita tuliskan persamaan AM seperti ini, kemudian persamaan BEQV dalam di sini saya menggunakan konstanta mod untuk high gear. Jadi konstantanya ada 70, kemudian untuk BEQ-nya saya juga menggunakan yang high yang dapat kita lihat pada user manual, yaitu KG sendiri ada high gear, yang saya pakai adalah high gear total gear ratio. Kemudian JEQ adalah yang saya pakai adalah high gear equivalent moment of inertia without external load, dan BEQ di sini adalah high gear equivalent viscous damping coefficient. Yang saya pakai adalah Semua yang saya pakai adalah high gear. Di sini saya melakukan analisis pada high gear. Jadi kemudian didapatkan transfer fungsinya dengan rumus dari MATLAB itu sendiri, yaitu TF AM. AM di sini sudah ada persamaannya. Kemudian di sini adalah per per dari JEQH itu sendiri dan BEQH. Sehingga didapatkan persamaan seperti ini pada domain frekuensi. Kemudian soal nomor 2 adalah uji step atau bump test. Sehingga di sini ada fungsi step. Jadi dengan menggunakan step dari transfer fungsi yang sudah dibuat pada soal nomor 1, sehingga
Di sini saya menggunakan step G, kemudian saya buat figurnya, kemudian diplot. Jadi di sini setelah diplot, kemudian soal lanjutannya adalah lakukan tentukan transfer fungsi pendekatannya, baru lalu hitung rata-rata error hasil step output transfer function hasil penurunan antara matematis dan pendekatan. Jadi di sini saya untuk menghitung transfer fungsi pendekatan, saya pertama sebelum itu saya mencari posisi dari constant time. Jadi posisi constant time itu sendiri dapat dihitung dengan steady state yang pada umumnya adalah 63/100. Kemudian posisi steady state adalah posisi saat 63%, yaitu bukan. Lebih tepatnya adalah steady state di sini diambil adalah pada settling max. Kemudian dikalikan dengan steady state yang umumnya adalah sifatnya 63%, sehingga dikalikan dengan settling max tadi, didapatkanlah nilai sekian. Kemudian time constant di sini nilainya adalah nilai mendekati pada posisi 63% tadi dikalikan dengan steady state, yaitu pada posisi 22. Kemudian A-nya adalah seper dari TC tadi ada 22, didapatkan 0,045. Kemudian konstantanya didapatkan dari steady state dikalikan dengan variabel A yang tadi adalah 0,0687. Sehingga transfer fungsi pendekatannya saya buat sebagai sebagai berikut, tapi di sini saya gabungkan dengan pendekatan dengan yang matematis. Matematis itu tadi adalah yang ada pada persamaan ini tadi sebelumnya, kemudian digabungkan dengan pendekatan yang berwarna oranye. Kemudian persen errornya adalah 0,1247 atau sama dengan 12%. Kemudian rata-rata errornya adalah 0,21248. Oh, ini sebenarnya sudah dalam persen. Kemudian soal nomor 3 itu adalah membuat desain PID controller pada Simulink sehingga tanpa ada overshoot. Kemudian sekalian dengan nomor 4 adalah feedback system yang ada pada desain. Jadi dengan PID ini kita harus mencari feedback system yang stabil. Jadi di sini setelah saya dapatkan setelah saya coba satu persatu, saya dapatkan PID dengan nilai 1000 dengan proporsionalnya adalah 1600 dan integral dan derivatifnya bernilai 0. Karena saat saya berikan proporsional 1600 dia sudah mendekati. Akan tetapi ketika saya berikan proporsionalnya dengan nilai 100, nilainya juga mendekati akan tetapi tidak seakurat 1600. Dalam hal ini kita bisa lihat pada sin. Nah, di sini kita bisa melihat nah, pada sin kita melihat bahwa hasilnya tidak sangat jauh dari posisi awalnya. Kemudian saya tambahkan sebesar 100-100 hingga akhirnya saya dapatkan terakhir di posisi tadi adalah 1600. Jadi ini ketika 200 sudah mendekati tapi masih belum terlalu dekat. Jadi saya berikan 300. Kemudian sudah lebih baik karena tingginya. Panjang VPP-nya itu mendekati atau peak to peak ini satu gelombang itu sudah mendekati. Kan tetapi belum sesuai dengan posisinya sehingga saya geser lagi proporsionalnya hingga yang terakhir tadi didapatkanlah 1600. Dan hasil gelombangnya adalah sama. Dan ini adalah sistem yang stabil. Jadi yang gelombang merah itu dan gelombang warna kuning ini adalah merah adalah gelombang input dan kuning adalah gelombang output. Kemudian yang biru adalah gelombang ketika belum diberi PID. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada
salah kata. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini.